Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sampai pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Habib Purba. Saya dari kelas Pendidikan Matematika 1. Nomor absen 19. Jadi saya di sini membuat video ini untuk membahas materi tentang kalimat seperti yang Ibu suruh untuk memenuhi tugas UTS, ujian tengah semester. Langsung saja kita bahas materinya. Kalimat. Pengertian kalimat itu ada beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu, kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Yang kedua itu, ada kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan secara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Kalimat, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep, pikiran, dan perasaan perkataan, ataupun suatu bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun ataupun potensial terdiri atas klausa. Selanjutnya itu ada unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat itu terdiri dari yang pertama itu subjek. Subjek itu adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Subjek dapat berbentuk kata benda, frasa kata benda, atau kata kerja. Contoh dari subjek. Contoh pertama, Raffi sedang membaca. Itu adalah kata benda. Contoh kedua, pacar Raffi cantik. Itu adalah menyatakan frasa kata benda. Contoh ketiga, memancing hobi Raffi. Itu adalah menunjukkan kata kerja. Selanjutnya, unsur-unsur kalimat itu ada predikat. Predikat itu adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Predikat biasanya membentuk kata kerja, frasa kata kerja, frasa numeral atau bilangan, kata benda, frasa kata benda, frasa preposisi atau kata depan, kata sifat, atau frasa kata sifat. Contoh dari predikat. Yang pertama itu Opik makan. Itu adalah menyatakan kata kerja. Contoh kedua, Opik sedang makan. Itu adalah menyatakan frasa kata kerja. Contoh ketiga, adik Opik ada 3 orang. Itu adalah menyatakan frasa numeral. Selanjutnya itu unsur-unsur kalimat itu ada objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi kata kerja. Objek dapat berbentuk kata benda atau frasa kata benda. Bagian kalimat ini terletak setelah predikat berkata kerja aktif transitif. Contoh yang pertama itu, Andi mencintai Maya. Itu adalah menyatakan kata benda. Maya itu adalah menyatakan kata benda. Contoh kedua, Budi telah memasukkan laptop barunya ke dalam tas itu. Laptop barunya itu menunjukkan frasa kata benda. Contoh ketiga, Rifki memerankan sang kodok. Sang kodok itu adalah menunjukkan frasa kata benda. Selanjutnya itu unsur-unsur kalimat itu ada pelengkap. Pelengkap itu atau komplement sering disamakan dengan objek, padahal pelengkap beda dengan objek karena tidak dapat menjadi subjek jika kalimat dipasifkan. Pelengkap mengikuti predikat yang berimbuhan ber, ter, beran, berkan, dan kata-kata khusus atau merupakan berdasarkan dan menjadi. Contoh yang pertama itu, Rizky bertubuh kekar. Kekar itu adalah pelengkap. Contoh kedua, Opik tersandung batu. Contoh ketiga, kamar Opik berhiaskan lampu warna-warni.
Lampu warna-warni itu adalah pelengkap. Selanjutnya, unsur-unsur kalimat itu ada keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang berfungsi untuk meluaskan atau membatasi makna subjek atau predikat. Contoh. Pertama itu contohnya, Bunga tinggal di Jakarta. Di Jakarta itu adalah keterangan. Itu adalah menunjukkan keterangan tempat. Contoh kedua, setiap hari Sabtu Bunga berwisata kuliner. Setiap hari Sabtu itu adalah menunjukkan keterangan waktu. Ada dua ciri keterangan. Pertama, posisinya dapat dipindahkan ke awal, tengah, atau akhir kalimat. Contoh, yang pertama itu contohnya, Opik menonton berita politik dengan serius. Contoh kedua, Opik dengan serius menonton berita politik. Jadi dengan seriusnya itu bisa dipindahkan dari akhir bisa menjadi di tengah dan bisa juga di depan. Contoh yang di depan itu, dengan serius Opik menonton berita politik, dipindahkan ke depan gitu. Kedua, keterangan dapat berupa keterangan tambahan, keterangan pembatas, atau keterangan aposisi. Contoh, Opik yang menjabat Direktur Keuangan PT Garuda adalah warga negara Korea, atau konstruksi yang sebagai keterangan tambahan. Selanjutnya itu ada pola kalimat. Pola kalimat itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu kalimat dasar berpola subjek predikat. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat kalimat untuk tipe ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Misalnya, mereka sebagai subjek, mereka sedang berenang. Mereka sebagai subjek, sedang berenang sebagai predikat. Itu adalah menunjukkan kata kerja. Contoh kedua, ayahnya guru SMA. Ayahnya itu adalah menunjukkan subjek, guru SMA adalah menunjukkan predikat. Itu adalah menunjukkan kata benda. Contoh ketiga, gambar itu bagus. Gambar itu adalah subjeknya, bagus itu adalah predikat, dan itu menunjukkan kata sifat. Pola kalimat yang kedua itu yaitu kalimat dasar berpola SPO. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba transitif, dan objek berupa nomina atau frasa nominal. Misalnya, contoh dari kalimat dasar berpola SPO. Contoh, mereka sedang menyusun karangan ilmiah. Mereka sebagai subjek sedang menyusun sebagai predikat, karangan ilmiahnya adalah objek. Selanjutnya, pola kalimat yang ketiga yaitu kalimat dasar berpola SPO PL atau subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba transitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, dan pelengkap berupa nomina atau frasa nominal. Misalnya, dia mengirimi saya surat. Dia sebagai subjek, mengirimi sebagai predikat, saya sebagai objek, dan surat sebagai pelengkap. Contoh pola kalimat yang kelima, yaitu kalimat dasar berpola SPK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan harus memiliki unsur keterangan karena diperlukan oleh predikat. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Misalnya, contoh dari kalimat dasar berpola SPK, mereka berasal dari Surabaya. Mereka sebagai subjek, berasal sebagai predikat, dan dari Surabaya sebagai keterangan tempat. Selanjutnya, pola kalimat yang selanjutnya itu kalimat dasar berpola SPOK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Objek berupa nomina atau frasa nominal, dan keterangan berupa frasa berpreposisi.
Misalnya contoh dari kalimat dasar berpola SPOK. Kami memasukkan pakaian ke dalam lemari. Kami sebagai subjek memasukkan sebagai predikat, pakaian sebagai objek, ke dalam lemari sebagai keterangan. Selanjutnya pola kalimat dasar yang berpola SP, PEL, dan K. Kalimat dasar tipe ini tipe nomina atau kalimat dasar ini adalah subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Kalimat dasar tipe nomina atau adjektiva dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Misalnya, contoh dari kalimat dasar subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Ungu bermain musik di atas panggung. Ungu sebagai subjek, bermain sebagai predikat, musik sebagai pelengkap, di atas panggung sebagai keterangan tempat. Selanjutnya, pola kalimat dasar berpola subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat dasar bertipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, pelengkap berupa nomina atau frasa nominal, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Misalnya, dia mengirimi ibunya uang setiap bulan. Dia sebagai subjek, mengirimi sebagai predikat, ibunya sebagai objek, uang sebagai pelengkap, setiap bulan adalah keterangan waktu sebagai keterangan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis kalimat. Yang pertama itu berdasarkan pengucapan. Berdasarkan pengucapan ini terbagi lagi. Yang pertama itu kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat menirukan ucapan orang. Kalimat langsung juga dapat diartikan kalimat yang memberitakan bagaimana ucapan dari orang lain atau orang ketiga. Kalimat ini biasanya ditandai dengan tanda petik 2 dan dapat berupa kalimat tanya atau kalimat perintah. Contoh, ibu berkata, "Rohan, jangan meletakkan sepatu di sembarang tempat." Contoh kedua, "Saya gembira sekali," kata ayah, "karena kamu lulus ujian." Selanjutnya, jenis-jenis kalimat berdasarkan pengucapan itu ada kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung itu adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan atau perkataan orang lain. Kalimat tak langsung tidak ditandai lagi dengan tanda petik 2 dan sudah dirubah menjadi kalimat berita. Contoh dari kalimat tak langsung itu, ibu berkata bahwa dia senang sekali karena aku lulus ujian. Contoh kedua, kakak berkata bahwa buku itu harus segera dikembalikan. Kalimat tak langsung itu contohnya seperti orang tidak menyatakan langsung kepada orang yang dituju, tapi melalui perantara. Selanjutnya itu jenis-jenis kalimat berdasarkan jumlah frasa atau struktur gramatikal. Terbagi lagi, yang pertama itu berdasarkan jumlah frasa itu terbagi lagi, yaitu yang pertama kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu pola atau klausa yang terdiri dari satu objek dan satu predikat. Kalimat tunggal merupakan kalimat dasar sederhana. Kalimat-kalimat yang panjang dapat dikembalikan ke dalam kalimat-kalimat dasar yang sederhana dan dapat juga ditelusuri pola-pola pembentukannya. Pola-pola kalimat dasar yang dimaksud adalah kata benda tambah kata kerja. Contohnya, Victoria bernyanyi. Victoria sebagai subjek, bernyanyi sebagai predikat. Contoh kedua, kata benda ditambah dengan kata sifat. Contohnya, Ika sangat rajin. Ika sebagai subjek, sangat rajin sebagai predikat. Kalimat tunggal itu dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata benda. Contohnya, saya siswa kelas 6. Yang kedua itu kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Contoh, adik bernyanyi. Selanjutnya, berdasarkan jumlah frasa, ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu terdiri atas dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan baik, koordinasi maupun subordinasi. Kalimat majemuk dapat dibedakan atas 3 jenis, yaitu yang pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat ini terbentuk dari
atau dari dua atau lebih kalimat tunggal dan kedudukan tiap kalimat sederajat. Kalimat majemuk setara dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian, yaitu KMS kalimat majemuk setara penggabungan dan kalimat majemuk setara pertentangan dan kalimat majemuk setara pemilihan, kalimat majemuk setara penguatan. Ya, hanya itu saja. Selanjutnya ada kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat setara terdiri atas satu suku kalimat bebas dan satu suku kalimat yang tidak bebas. Kedua kalimat tersebut memiliki pola hubungan yang tidak sederajat. Bagian yang memiliki kedudukan lebih penting atau inti gagasan disebut sebagai klausa utama atau induk kalimat. Bagian yang lebih rendah kedudukannya disebut dengan klausa sematan atau anak kalimat. Ada beberapa penanda hubungan atau konjungsi yang dipergunakan oleh kalimat majemuk bertingkat, yaitu waktu. Waktu itu ketika, sejak. Yang kedua itu sebab. Sebab itu dapat berupa karena, oleh karena itu, sebab, oleh sebab itu. Selanjutnya akibat. Akibat itu dapat berupa hingga, sehingga, maka. Selanjutnya ada syarat. Syarat itu dapat berupa jika, asalkan, apabila, dan seterusnya. Selanjutnya ada kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran terdiri atas kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat atau kebalikannya. Contoh dari kalimat majemuk campuran. Karena hari sudah malam, kami berhenti dan langsung pulang. Selanjutnya, berdasarkan isi atau fungsinya. Ada kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru dalam penulisannya. Sedangkan dalam bentuk lisan, kalimat perintah ditandai dengan intonasi tinggi. Macam-macam kalimat perintah itu ada 3, yaitu kalimat perintah biasa ditandai dengan partikel lah. Kalimat kedua, kalimat larangan ditandai dengan penggunaan kata jangan. Yang ketiga, kalimat ajakan ditandai dengan kata mohon, tolong, silakan. Selanjutnya itu berdasarkan isi atau fungsinya. Kalimat berita itu ada kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu dalam penulisannya. Biasanya diakhiri dengan tanda titik dan dalam pelafalannya dilakukan dengan intonasi menurun. Kalimat ini mendorong orang untuk memberikan tanggapan. Macam-macam kalimat berita. Yang pertama itu ada kalimat berita kepastian. Yang kedua kalimat berita pengingkaran. Yang ketiga kalimat berita kesangsian. Yang keempat kalimat berita bentuk lainnya. Selanjutnya itu ada kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi atau reaksi yang diharapkan. Kalimat ini diakhiri dengan tanda tanya. Dalam penulisannya dan dalam pelafalannya menggunakan intonasi menurun. Kata tanya yang dipergunakan adalah bagaimana, di mana, berapa, dan kapan. Contoh dari kalimat tanya. Yang pertama, mengapa gedung ini dibangun tidak sesuai dengan desainnya? Yang kedua, kapan Taufik Abdullah kembali ke Inggris? Selanjutnya ada kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasa yang kuat atau yang mendadak. Kalimat seruan biasanya ditandai dengan intonasi yang tinggi dalam pelafalannya dan menggunakan tanda seru atau tanda titik. Dalam penulisannya, contoh dari kalimat seruan. Aduh, pekerjaan rumah saya tidak terbawa. Contoh kedua, bukan main bagusnya gitu. Selanjutnya ada berdasarkan unsur kalimat. Terbagi lagi menjadi yang pertama kalimat lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri dari satu buah subjek dan satu buah predikat. Kalimat majas termasuk ke dalam kalimat lengkap. Yang kedua, kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang tidak sempurna karena hanya memiliki subjek saja, atau predikat saja, atau objek saja, atau keterangan saja. Kalimat tidak lengkap biasanya berupa semboyan, salam, perintah, pertanyaan, ajakan, jawaban, seruan, larangan, sapaan, dan kekaguman. Selanjutnya berdasarkan susunan subjek dan predikat. Terbagi lagi menjadi yang pertama kalimat inversi.
Kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjeknya. Kata atau frasa tertentu yang pertama muncul atau akan menjadi kunci yang akan mempengaruhi makna atau untuk menimbulkan kesan tertentu dibandingkan jika kata atau frasa ditempatkan pada urutan kedua. Selanjutnya kalimat versi. Kalimat versi adalah kalimat yang susunan dari unsur-unsur kalimatnya sesuai dengan pola kalimat dasar bahasa Indonesia. Selanjutnya berdasarkan bentuk gaya penyajiannya. Yang terbagi lagi menjadi yang pertama kalimat yang melepas. Kalimat yang melepas terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh unsur utama atau induk kalimat dan diikuti oleh unsur tambahan atau anak kalimat. Yang kedua, kalimat yang klimaks. Kalimat klimaks terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh anak kalimat dan diikuti oleh induk kalimat. Yang ketiga, kalimat yang berimbang. Kalimat yang berimbang disusun dalam bentuk kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk campuran. Struktur kalimat ini memperlihatkan kesejajaran yang sejalan dan dituangkan ke dalam bangunan kalimat yang simetri. Yang selanjutnya berdasarkan subjeknya. Terbagi lagi menjadi kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan atau tindakan. Kalimat ini biasanya memiliki predikat berupa kata kerja yang berawalan me dan ber. Predikat juga dapat berupa kata kerja aus atau kata kerja yang tidak dapat dilekati oleh awalan me saja. Kalimat aktif ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif, dan ada juga kalimat semi transitif. Selanjutnya ada kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau tindakan. Kalimat ini biasanya memiliki predikat berupa kata kerja berawalan di dan ter dan diikuti oleh kata depan oleh. Kalimat pasif dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kalimat pasif biasa dan kalimat pasif zero. Selanjutnya ada kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan maksud penutur atau penulis secara tepat sehingga maksud itu dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mencapai sasarannya dengan baik sebagai alat komunikasi. Kalimat efektif memiliki diksi atau pilihan kata yang tepat, tidak memiliki kontaminasi frasa sesuai ketentuan EYD, baik penulisan tanda baca dan penulisan kata. Selain itu, kalimat efektif juga memiliki 6 syarat keefektifan, yaitu adanya yang pertama kesatuan, kepaduan, keparelan, ketepatan, kehematan, dan kelogisan. Selanjutnya kesalahan dalam kalimat. Beberapa kesalahan yang terjadi dalam kalimat diantaranya yang pertama itu ada kalimat kontaminasi. Kalimat kontaminasi atau kalimat rancu adalah kalimat yang kacau susunannya, namun kekacauan susunan kata dalam kalimat itu sifatnya khas. Yang kedua, ketidakjelasan unsur subjek dan predikat dalam kalimat. Yang ketiga, gejala pleonasme dalam kalimat. Yang dimaksud dengan gejala pleonasme itu dalam kalimat adalah penggunaan unsur kata atau bahasa yang berlebihan. Yang keempat, penggunaan kata yang salah dalam kalimat. Beberapa penggunaan kata yang salah dalam kalimat diantaranya yang pertama penggunaan kata kalau yang salah, yang kedua penggunaan kata di yang salah, yang ketiga penggunaan kata daripada salah, dan D pengulangan kata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video dari materi tentang kalimat ini. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Apabila ada salah cakap, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.